Kisah tragis Permaisuri Zhu atau Zuxi, istri pertama Kaisar Cheng yang baik hati difitnah keji dan diusir oleh selir favorit suaminya. Inilah kisah bunga yang layu di istana Chang'an. Awal mula, keturunan mulia dan pernikahan megah Permaisuri Zhu, kita akan memanggilnya Zuxi seperti dalam sejarah, berasal dari keluarga bergengsi yang telah lama bersekutu dengan bangsa Liu. Ia adalah kerabat dari Permaisuri Zhu Pinjung, istri Kaisar Zuan, nenek Kaisar Cheng, memberinya garis keturunan yang terhormat. Ketika Liu Ao, calon Kaisar Cheng, masih menjadi putra mahkota, Zuxi dipilih menjadi istrinya. Pernikahan mereka adalah sebuah kemegahan. Dan ketika Liu Ao naik tahta sebagai Kaisar Cheng pada tahun 33 sebelum Masehi, Zuxi secara resmi diangkat menjadi permaisuri. Ia adalah wanita yang dihormati dan awalnya sangat dicintai oleh suaminya. Tragedi di balik tembok istana adalah ketiadaan pewaris, meskipun cinta dan kemewahan melingkupinya. Ada satu hal yang terus menghantui Permaisuri Zhu dan Kaisar, yaitu ketiadaan pewaris tahta. Zuxi melahirkan dua anak yang sayangnya meninggal tak lama setelah dilahirkan. Setelah itu, ia tidak lagi memiliki keturunan. Dalam sistem kekaisaran, ketidakmampuan permaisuri untuk melahirkan putra mahkota adalah celah besar yang dapat dimanfaatkan oleh musuh politik. Seiring berjalannya waktu, kasih sayang Kaisar Cheng mulai memudar. Ia menjadi semakin frustasi dan mengalihkan perhatiannya pada para selir baru yang dibawa ke istana. Kemunculan saingan, bunga yang mematikan titik balik tragis dalam kisah Zuxi, terjadi dengan kedatangan dua bersaudari, yaitu Zhao Feiyan dan Zhao Hede. Zhao Feiyan, seorang penari yang sangat cantik dan memikat, dengan cepat memenangkan hati Kaisar Cheng. Ia dan adiknya Zhao Hede menggunakan kecantikan dan kelincahan mereka untuk memonopoli perhatian Kaisar. Mereka berdua pandai berpolitik dan dengan cepat melihat Permaisuri Zhu sebagai penghalang utama menuju kekuasaan. Meskipun Kaisar Cheng masih menghormati Permaisuri Zhu, pengaruh dan karisma para Zhou bersaudari ini semakin kuat guys, dan mereka mulai menanamkan benih keraguan dan kebencian terhadap Permaisuri di hati Kaisar. Puncak kejatuhan, fitnah sihir, dan pemecatan. Zhou bersaudari tidak dapat melahirkan anak, tetapi mereka bertekad untuk menjadi yang tertinggi. Untuk menyingkirkan Permaisuri Zhu, mereka menggunakan senjata yang paling mematikan di istana Tiongkok, tuduhan ilmu sihir atau wugu. Pada tahun 18 sebelum Masehi, di bawah pengaruh Zhao Feiyan, para pejabat istana yang telah dipengaruhi oleh klan Zhao mengajukan tuduhan serius. Mereka mengklaim bahwa Permaisuri Zhu menggunakan ilmu sihir dan mantra terlarang untuk mencoba merebut kembali kasih sayang Kaisar. Ia mengutuk para selir lain yang mengandung anak Kaisar. Tuduhan ini meskipun tidak berdasar, merupakan kejahatan paling berat di Tiongkok kuno dan dapat menyebabkan eksekusi massal. Kaisar Cheng yang sudah lama dingin terhadap istrinya dan berada di bawah pengaruh Zhao, akhirnya mengambil keputusan yang mematikan. Keputusan historis. Permaisuri Zhu secara resmi dicopot dari gelarnya dan dikeluarkan dari istana utama. Ia diturunkan statusnya menjadi rakyat jelata dan dipindahkan ke sebuah istana terpencil. Akhir kisah, kematian yang tragis. Setelah pemecatan Zuxi, Zhao Feiyan diangkat sebagai permaisuri baru, dan adiknya Zhao Hede menjadi selir yang paling diistimewakan. Meskipun dicopot, kehidupan Zuxi tetap menjadi ancaman. Sekitar 7 tahun kemudian, pada tahun 11 sebelum Masehi, Zuxi kembali dituduh terlibat dalam konspirasi lain. Kaisar Cheng, yang kini sepenuhnya takluk pada intrik harem, mengirim utusan untuk memaksa Permaisuri Zhu yang telah dipecat itu untuk bunuh. Zuxi menuruti perintah tersebut, mengakhiri hidupnya dengan tragis. Ia menjadi salah satu korban paling terkenal dari intrik dan fitnah sihir di dinasti Han Barat. Pelajaran sejarah. Kisah Permaisuri Zhu adalah contoh klasik bagaimana kegagalan melahirkan pewaris dikombinasikan dengan ambisi selir yang kuat dan dapat menjadi senjata politik yang mematikan. Tuduhan ilmu sihir atau wugu adalah alat fitnah yang sangat efektif
untuk menyingkirkan saingan dan membenarkan eksekusi di mata publik. Lalu gimana nih nasib Zhao bersaudara? Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya tentang Kaisar Cheng yang wafat karena teracuni ramuan obat kuat di kamarnya saat dilayani Zhao Hede. Kita bahas kembali sejarah ringkasnya. Pertama, peran setelah pemecatan Permaisuri Xu. Setelah Permaisuri Xu dicopot, Zhao Feiyan diangkat menjadi permaisuri pada tahun 16 sebelum Masehi, dan adiknya Zhao Hede diberi gelar tinggi sebagai Zhaoyi, salah satu peringkat selir tertinggi setelah permaisuri. Meskipun mereka berhasil mencapai puncak kekuasaan, mereka menghadapi masalah yang sama dengan Cixi. Mereka tidak dapat melahirkan pewaris bagi Kaisar Cheng. Intrik terus berlanjut, dan catatan sejarah mengklaim bahwa mereka terlibat dalam upaya untuk menyingkirkan anak-anak lain yang dilahirkan oleh selir kaisar untuk menjaga posisi mereka. Kedua kematian Kaisar Cheng dan kejatuhan Zhao Hede. Pada tahun 7 sebelum Masehi, Kaisar Cheng meninggal secara tiba-tiba setelah menghabiskan malam dengan Zhao Hede. Zhao Hede, karena Kaisar Cheng meninggal di hadapannya dan diduga akibat penggunaan obat kuat yang diberikan oleh Hede, Zhao Hede segera dituduh melenyapkan Kaisar. Di bawah tekanan dari janda permaisuri Wang Zhao untuk bunuh diri tak lama setelah kematian Kaisar Cheng. Ketiga, kenaikan sementara Zhao Feiyan dan kejatuhan akhir. Setelah kematian suaminya, Zhao Feiyan berupaya mempertahankan kekuasaan politiknya. Janda permaisuri, karena Kaisar Cheng tidak memiliki putra, ia menunjuk keponakannya, Liu Xin, sebagai pewaris. Permaisuri Zhao Feiyan berhasil bermanuver dan diangkat menjadi janda permaisuri pada masa pemerintahan Kaisar Ai. Hal ini memberinya kekuasaan sementara di istana. Kejatuhan total. Namun, setelah Kaisar Ai meninggal pada tahun 1 sebelum Masehi, situasi politik kembali berubah drastis. Klan Wang, yang dipimpin oleh Wang Mang, keponakan janda permaisuri Wang, mengambil alih kekuasaan. Klan Wang adalah musuh politik bebuyutan klan Zhao. Zhao Feiyan tidak lagi memiliki pelindung dan langsung menjadi sasaran. Ia diturunkan dari status janda permaisuri menjadi rakyat jelata. Ia kemudian diperintahkan untuk menjaga makam suaminya. Tidak lama setelah diturunkan status, Zhao Feiyan berdiri pada hari yang sama. Dengan kematiannya, seluruh kekuatan politik klan Zhao hancur. Pelajaran: meskipun Zhao bersaudari berhasil menyingkirkan permaisuri Xu melalui tuduhan sihir dan mencapai puncak kekuasaan, nasib mereka menunjukkan bahwa kekuasaan di istana kekaisaran Tiongkok sangat rapuh dan dapat berakhir tragis ketika pelindung utama yakni Kaisar meninggal. Demikianlah kisah kita kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa komen dan subscribe jika suka video ini ya. Terima kasih sudah menonton. Bye, assalamualaikum.